Lebih dalam terkait desil ekonomi ini akan kita bahas bersama Nanang Samudra, anggota Komisi 8 DPR. Selamat sore Pak Nanang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kelihatannya masyarakat ini banyak yang masih belum paham begitu soal desil ini. Apakah maksud dari desil ini atau definisi dari desil ini sudah disampaikan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat kalau menurut pengamatan Anda? Jadi saya melihat transisi antara DTKS yang dimiliki oleh Kemenhub dahulu menjadi DTSEN ini sebenarnya perlu kehati-hatian. Kenapa? Karena kalau teman-teman di BPL kerjanya itu biasanya mereka membuat data makro. Tapi kalau yang dari DTKS itu datanya adalah mikro, artinya by name, by address bisa dilacak. Kalau yang dibuat oleh DTSEN, saya khawatir datanya data makro sehingga diglobalkan. Itu yang khawatir. Oleh karena itu kita tunggu hasil set nasional dulu. Karena di situ akan bisa terlacak kondisi masing orang per orang. Kemudian saya ingin mengkritisi juga bagaimana perilaku petugas sensus ini. Ini bukan pegawai pemerintah, bukan apa, tapi biasanya kontrakan yang kadang-kadang bekerjanya yang penting target jumlah tercapai. Kemudian masyarakat yang ditanya juga belum teredukasi dengan baik. Artinya mereka tidak ingin kelihatan miskin, kelihatan sombong. Punya motor lah, punya ini, punya ini. Sehingga terus pada saat tercatat, diklasifikasikan mereka termasuk desil yang tinggi. Padahal itu merugikan mereka. Jadi perlu pentahapan edukasi kepada masyarakat, kepada para petugas pajak sendiri juga mereka dibekali pengetahuan yang tidak berbasis kepada pegawai kontrakan. Nah, itu mereka tidak bertanggung jawab berhasilnya nanti. Itu sangat penting. Saya setuju dengan pandangan pemerintah akan ada penyempurnaan. Nah, sudah bisa dilakukan melalui cek bansos. Bansos ini bisa dicek, kemudian dari BPS juga memberikan peluang untuk perubahan, tapi tidak semerta-merta kita merubah terus langsung hasilnya berubah saat itu juga. Perlu ada aplikasi, perlu ada apa lainnya, tapi minimal ada ruang untuk mereka mengkritisi, ngecek bahwa kondisinya yang sebenarnya itu seperti apa. Nah, itu tenang dan kondisi sekarang hanya mungkin waktunya perlu dipercepat, artinya data itu dinamis sesuai dengan harapan pemerintah. Dengan data dinamis, artinya juga cepat dong, jangan dinamis tapi masih nunggu lama. Itu kira-kira pandangan saya. Baik Pak Nanang, yang sering saya temukan juga begitu kalau di internet begitu ya, di sosial media, ada banyak orang yang kemudian mengeluh, lah pendapatan saya segini tapi kok masuknya desil tinggi begitu ya, kok disamakan dengan orang-orang yang super kaya, katakan begitu. Sedangkan desil ini seringkali didefinisikan sebagai petunjuk posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan sosial ekonomi. Nah, apa yang kemudian bisa secara sederhana dijelaskan pada masyarakat begitu bahwa sebenarnya poinnya itu nggak cuma soal pemasukan dan pengeluaran Anda loh, ada hal-hal lain yang kemudian juga mempengaruhi posisi seseorang atau keluarga itu dalam desil. Setuju, saya sependapat dengan Pak Des. Ya, masyarakat sendiri perlu diklasifikasi mereka secara jangan ditetapkan di Indonesia sama rata. Penduduk Jakarta dengan Lombok, misalkan tempat saya sekarang ini, itu sangat-sangat berbeda, baik segi pendapatannya, perilaku, dan bagaimana kebiasaan mereka dalam memperoleh income dan sebagainya. Rasa sosial dan sebagainya itu masih tinggi. Jangan sampai misalkan seorang masyarakat ditanya oleh petugas, pekerjaannya apa? Wira swasta. Wira swasta tidak didetailkan lagi apa, padahal hanya tukang batu misalkan. Kalau swasta maksudnya kategori tinggi. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang membingungkan bagi masyarakat. Saya sudah kan kok hasilnya kok seperti ini. Jadi formula variabel-variabel yang digunakan untuk menentukan masyarakat itu perlu juga dielaborasi secara detail sehingga benar-benar sesuai dengan visi masyarakat. Jangan ditarget karena waktu harus dapat sekian, tugasnya yang penting asal jumlahnya tercapai, honornya akan nambah karena basis honornya adalah jumlah berapa dia dapat diwawancarai. Itu yang kepada masyarakat sendiri saya menghimbau, kalau misalnya diwawancara jelaskan secara rinci bahwa apa yang menjadi pekerjaan, penghasilan, jumlah keluarga. Misalkan petugas datang satu rumah isinya 4 keluarga yang punya orang tuanya, anaknya numpang di situ. Karena numpang ini dianggap pemilik rumah di situ sehingga dikategorikan bahwa mobilnya bagus, ini maksudnya tinggi dan padahal hanya numpang di situ.
Nah, ini juga perlu diklasifikasi, didetailkan lebih lanjut pertanyaannya supaya benar-benar melihat kondisi masyarakat seperti apa yang ada di lapangan itu. Jangan sampai masyarakat terjebak seperti yang terasa di seluruh daerah. Setiap saya kunjungan daerah, selalu yang saya tanyakan, apakah hasil desil yang Anda terima sama dengan Anda harapkan? Rata-rata menjawab, tidak seperti itu Pak. Rata-rata yang kami. Jadi kami mengimbau proses penyempurnaan desil ini supaya segera dilakukan ya dengan memperbaiki formula-formula variabelnya, petugas-petugasnya juga, dan edukasi kepada masyarakat. Tiga komponen harus bekerja sama dengan baik, ya kita bisa mengharapkan hasil yang baik. Tapi saya yakin ke depan akan masih dalam berproses, tentunya tidak bisa sekaligus bagus. Dan sasarannya akan menuju sesuatu yang bagus, sehingga kita nanti bisa tahu persis by online bahwa kondisi masyarakat seperti apa. Dan ruang protes juga sudah dibuka, ruang keberatan dibuka, sehingga mereka bisa menyatakan keberatan. Hanya mekanisme penyempurnaan keberatan ini kelihatannya pemerintah belum terlalu siap, tidak segera diproses, ditindaklanjuti. Itu saja Mas Des. Baik Pak Nanang, terakhir ini kan nanti datanya akan digunakan untuk patokan begitu ya, program-program pemerintah ini, soal bantuan, kemudian soal pembatasan subsidi, karena kan ada info desil 9, desil 10 sudah tidak boleh nih beli Pertalite begitu kan. Nah, jadi apakah kemudian momentumnya saat ini sudah tepat untuk menerapkan desil ini ketika kemudian datanya masih berusaha untuk diperbaiki, cara menginput datanya ataupun cara mendapatkan datanya masih terus disempurnakan, sementara programnya sudah berjalan dan sudah menggunakan data yang sedang diperbaiki ini? Saya setuju, tapi caranya tidak langsung dijelaskan ke semuanya. Harus bertahap, misalkan dari tempat-tempat yang sudah masyarakat lebih terindikasi, di situ didahulukan. Nanti ada perlu pilot project untuk melakukan kegiatan ini terlebih dahulu, sehingga tidak langsung pukul rata, membuat keresahan, dan akibatnya tidak jadi pekerja, malah terus lagi terhantui oleh masalah-masalah yang sebenarnya tidak kita. Artinya, progres pelaksanaannya untuk keseluruhan. Kalau untuk gunakan sebagai data makro, nanti kalau data mikro hati-hati. Kenapa saya katakan data makro hati-hati, data mikro hati-hati, dan menyangkut by name, by address. Tapi kalau data makro kebijakan sekian persen untuk data itu akan saja tidak apa, dan memang tugas BPS selama ini itu. Tapi kalau kali ini tugas BPS untuk mencari data mikro sesuatu yang baru bagi BPS menurut saya. Semoga masyarakat bisa teredukasi dan petugas-petugas BPS juga perlu tingkatkan kualitasnya, terutama yang pegawai kontrakan ini, dan formula variabelnya disebutkan sesuai dengan kondisi real masyarakat, jangan tergeneralisir. Itu saja, terima kasih. Baik, kalau begitu Pak Nanang, tentu kita berharap situasinya bisa segera membaik, dalam artian data-data yang digunakan bisa lebih tepat begitu sesuai dengan kondisi masyarakat, dan tentunya masyarakat kalau disurvei nggak usah takut, sampaikan saja sejujurnya begitu ya. Terima kasih banyak Pak Nanang Samudra, anggota Komisi 8 DPR sudah bergabung bersama kami untuk sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.